ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Stikes Maharani. Dalam hal ini diwakili ada Pak Kurnia Laksana, Bu Ratna Wulandari, dan Pak Ridwan Sofyan serta Bapak Ibu dosen yang lain. Rekan-rekan mahasiswa dari Stikes Maharani, jurusan apa ya? Jurusan keperawatan. Dan anak-anakku, tidak lupa Bu Jubi, wakil kepala sekolah bidang humas, dan anak-anakku kelas 11 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Stikes Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Indonesia itu pada kurun waktu 11 tahun terakhir 2012 sampai 2023 tercatat ada 2.112 kasus. Sangat banyak ya adik-adik ya, sampai ribuan. Dan di sini juga bagian remaja itu terdapat 985 kasus terjadinya resiko bunuh diri. Dan dicatat juga oleh Polresta itu meningkat pada tahun 2022 ke 2023 54,38%. Pada data-data statistik ini itu menimbulkan banyak kerisauan bagi kita, khususnya pada usia adik yang makin banyak terjadi peningkatan resiko perilaku bunuh diri ini. Jadi kakak di sini ingin menyampaikan buat adik-adik agar terhindar dari adanya resiko bunuh diri. Konsep emosi dan spiritual. Di sini dijelaskan apa itu emosi, yaitu emosi itu identik dengan perasaan hati terhadap situasi saat ini yang adik rasakan. Misalnya emosinya sedih, bahagia. Untuk spiritual, jadi spiritual itu artinya nafas. Jadi spiritual itu bentuk semangat dan energi kehidupan yang berlandaskan pada hal yang transenden di luar fisik. Hubungan kita dengan Allah yang mencakup adanya makna tujuan dan hidup. Sehingga dengan diimbangi dengan spiritual yang baik, kita akan memberikan rasa kita akan percaya pada Allah untuk tidak terhindar dari adanya risiko perilaku bunuh diri. Untuk konsep risiko bunuh diri, pengertian risiko bunuh diri adalah suatu tindakan seseorang yang sengaja untuk melukai dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Untuk ide dalam bunuh diri ini merupakan rencana yang memang tujuannya untuk mengakhiri hidup. Dan penyebab bunuh diri sendiri, yang pertama ada diagnosis psikiatrik, dan 90% orang yang mengalami gangguan mental itu rentan sekali merasakan adanya resiko perilaku bunuh diri. Misalnya terkena depresi, kehilangan minat, misalnya adik suka hobinya berenang, ternyata enggak sama sekali, kesedihannya berlarut-larut. Nah itu bisa menimbulkan adanya bunuh diri. Yang kedua ada riwayat keluarga. Jadi di riwayat keluarga ini kita bisa melihat di dalam rumah keluarga kalian, kalau umpamanya ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, adanya KDRT, itu bisa menimbulkan juga adanya bunuh diri karena kalian frustasi. Terdapat situasi seperti itu terus-terusan sehingga merupakan adik-adik mikir bahwasannya saya mungkin penyebab dalamnya ini. Nah bisa jadi memikirnya seperti itu, muncullah rasa resiko perilaku bunuh diri. Untuk yang C, lingkungan psikososial, ini misalnya bisa terjadi kayak kehilangan orang yang dicintai. Misal teman-teman punya pacar nih, terus pacarnya meninggal dunia. Nah ini bisa menjadi faktor ya mungkin saya tidak bisa hidup tanpa dia.
Jangan sampai nyusul ya adik-adik ya, bahaya. Untuk yang E ada sifat kepribadian, jadi antipati, yaitu dia tidak memiliki empati. Dia tidak ada rasa kayak ke orang lain itu memiliki rasa seperti itu, sehingga jalan untuk pemecahan masalahnya itu tidak ada. Yang kedua ada impulsif, jadi cara penanganannya itu tidak ada konsekuensi. Dia tidak ada dampak yang digambarkan nanti kalau udah masalah ini dampaknya apa ya, dia tidak ada yang seperti itu. Dan depresi, jadi depresi itu gangguan suasana hati yang ditandai kayak kesedihan yang mendalam, dianya tidak ada rasa minat lagi. Nah itu dikatakan depresi, dan ini semua adalah penyebab bunuh diri. Untuk mekanisme coping, yaitu bagaimana cara strategi kita untuk menghadapi stres. Jadi di sini terdapat denial. Jadi denial itu kayak menyangkal. Misalnya seperti ini, aku melihat si Clara, dia kayak sedih, berlarut-larut, dia tidak semangat, tapi dia menyangkal, aku nggak sedih, aku biasa aja. Nah, kayak seperti ini tuh jangan dibuat sendiri, tapi kita harus ada teman untuk berbagi rasa, cerita-cerita, ada permasalahan apa, dan itu harus dilakukan. Yang kedua ada relaxation. Jadi relaxation ini tuh pemikirannya seperti anak-anak. Misalnya ketika adik-adik ini memiliki suatu masalah, dan ada medical thinking atau pikiran magis. Nah ini yang paling berbahaya, karena pikiran-pikiran ini tuh setiap ada masalah itu dia langsung larinya ke bunuh diri. Nah ini jangan sampai terjadi ya adik-adik ya. Jenis-jenis bunuh diri, yang pertama bunuh diri egoistik. Jadi bunuh diri egoistik itu misalnya nih, seorang Bapak Andi itu dia kehilangan seorang istri dan anaknya udah berpuluh tahun, dan dia tidak menyukai lingkungan di luar rumah, sehingga dia tidak ada teman, dan mungkin dengan cara itu dia mikir tidak ada yang peduli dengan saya, jadi saya mending bunuh diri saja. Itu yang pertama. Yang kedua ada bunuh diri altruistik, yaitu bunuh diri dia mengorbankan dirinya untuk kelompoknya. Misal kayak seorang prajurit TNI, dia mengorbankan dirinya untuk melindungi temannya dari senjata. Yang ketiga ada bunuh diri anomik, yaitu bunuh diri anomik itu misalnya Pak Andi juga, dia itu dulunya kaya, terus akhirnya bangkrut, kehilangan identitasnya, sosialnya, hartanya nggak ada. Nah itu bisa menimbulkan bunuh diri. Risiko bunuh diri pada remaja. Jadi remaja yang mengalami masalah itu tidak mampu dihadapi sendiri, akan menyebabkan adanya keinginan remaja untuk melakukan bunuh diri dengan harapan berakhirnya masalah yang dialami. Karena pada masa-masa remaja ini tuh masih labil adik-adik, emosi belum terkendali, pemecahan masalah itu masih belum tertuntaskan. Kadang bisa aja pemecahan masalahnya itu dengan cara-cara mungkin bisa minum minuman atau enggak lari kabur dan lain sebagainya. Untuk faktor resiko bunuh diri pada remaja, yang pertama itu ada stres. Jadi jika stres itu yang berkepanjangan, tidak ada jalan pemecahan masalah, itu memberikan efek jangka panjangnya, yaitu dengan resiko bunuh diri. Karena kita bisa tahu adanya pemecahan masalah ya dengan cara kita sendiri untuk bercerita. Jika kita tidak mampu ya kita tidak akan terjadi, sehingga stres ini juga memicu. Yang kedua adanya kecemasan atau khawatir yang berlebihan. Jadi khawatir yang berlebihan ini menimbulkan rasa takut, sehingga rasa takut ini yang tidak terukur nih. Nah ini bisa menimbulkan juga ada resiko bunuh diri. Yang C adanya depresi, kehilangan minat. Kehilangan minat ini jika tidak teratasi dengan baik itu juga akan menimbulkan faktor resiko bunuh diri. Tanda bunuh diri. Yang pertama ada tanda resiko berat. Yang pertama ucapannya selalu berulang-ulang secara signifikan, mati. Jangan sampai kita menyimpulkan kata-kata itu ya teman-teman. Jangan sampai kita bilang aku mau mati aja, jangan. Kata-kata itu bisa masuk ke dalam diri kita itu ya dengan ucapan kita. Omongan itu kan doa. Jadi jangan sampai bilang mau mati, jangan. Karena hidup kalian itu masih panjang. Yang kedua, mengalami depresi. Udah mengalami depresi, banyak stres, tekanan. Nah, itu bisa merupakan tanda-tanda. Yang ketiga, mengalami ketidakpercayaan ekstrim. Itu biasanya karena ada beberapa faktor, mungkin kena gangguan pada mentalnya, ada depresi, dan penyakit-penyakit tertentu.
Terus yang keempat, ada mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk bunuh diri. Nah, ini termasuk halusinasi. Nomor 2, ada tanda bahaya. Nah, ini yang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Ini yang udah fatal, udah bahaya, untuk masih bisa diselamatkan. Jangan sampai melakukan percobaan bunuh diri. Yang kedua, menderita penyakit terminal dan penyakit kronis. Misalnya nih, punya penyakit serangan jantung, kanker stadium akhir yang divonis oleh dokter, kayaknya udah nggak lama lagi. Nah, kayak gini tuh bisa menimbulkan efek di mana para pasien itu ingin melakukan bunuh diri karena ya udah bunuh diri aja daripada menunggu lama-lama dan menjadi beban. Kadang biasanya berpikir seperti itu. Ini selanjutnya memiliki ketergantungan obat dan alkohol. Jadi efek jangka panjang ketergantungan obat-obatan terlarang dan alkohol itu dapat memberikan efek di mana dia tidak tahu nanti setelah aku tidak mengkonsumsi hal tersebut itu juga harus bagaimana, dia tidak ada jalan keluarnya sehingga bunuh diri yang jadi solusinya. Mekanisme coping resiko bunuh diri pada remaja, yaitu di sini mekanisme coping kan strategi agar stres itu bagaimana cara diandalkan. Jadi remaja di sini itu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan faktor dukungan dari sekitar. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus selalu tahu bagaimana proses pemecahan masalahnya gimana, dengan cara bercerita dengan teman terdekat yang kita bisa saling percayai dan bisa dilakukan dengan orang tua maupun dengan guru. Jadi kalau ada apa-apa jangan dipendam ya Dek, karena memang masalah itu kita memang di hidup ini tuh harus ada masalah. Jadi bagaimana cara kita aja untuk menyelesaikan itu. Nah, di sini ada pencegahan bunuh diri. Yang pertama ada pencegahan primer. Dan pencegahan primer ini mengurangi kasus-kasus baru yang terjadi pada data-data yang statistik tadi. Seperti kakak ini memberikan penyuluhan pengabdian masyarakat pada adik-adik ini, yang tujuannya adalah untuk mengurangi kasus-kasus baru. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Jadi di sini ada deteksi dini dan penanganan yang lebih. Jadi untuk mengurangi resiko percobaan bunuh diri. Untuk yang pencegahan tersier, di sini ada layanan yang lebih lanjut dan dukungan lebih baik dalam mengatasi percobaan bunuh diri. Dan di sini ada spiritual, itu sebagai bentuk pemecahan masalah dalam pencegahan bunuh diri pada remaja. Dalam dimensi spiritual, pencegahan bunuh diri itu pendekatannya adalah beberapa nilai spiritual ataupun agama, dengan harapan ada tujuan pemilihan makna dan tujuan hidup. Ketika kita berpegang teguh pada spiritual kita, di agama kita, karena agama itu kan mengajarkan kebaikan ya, tidak ada yang mengajarkan keburukan. Jadi ketika kita lebih dalam mempelajari adanya spiritual ini, ya pasti akan mendapatkan tahu makna tujuan kita itu apa. Di sini ada mekanisme atau cara kerja spiritualitas sebagai pemecahan masalah yang efektif dalam pencegahan bunuh diri pada remaja. Yang pertama, memberikan rasa makna dan tujuan. Karena remaja itu masih labil, emosinya belum terkendali. Nah, dengan adanya spiritualitas itu memberikan makna dan tujuan hidup kita. Karena Allah itu sudah menciptakan kita itu ya dengan sesuai proporsinya, dikasih ujian juga tidak dilebihi batasannya. Setiap manusia memang punya masalah, tapi dengan tahu makna dan tujuan, pasti kita akan ngerti kenapa kita ada di posisi sekarang. Yang kedua, ada menyediakan dukungan emosional. Jadi dukungan emosional ini, kalau kita muslim, kita sholat, ngaji, sholawat, itu jangan pernah dilewatkan. Itu bisa memberikan dukungan emosional yang lebih baik. Yang C, mengajarkan keterimaan dan pengampunan. Di spiritualitas, di keagamaan itu mengajarkan adanya pemaafan diri kita. Kita mungkin banyak dosa, kita tak luput dari dosa, makanya dengan cara seperti itu bentuk cara pemaafan kita melalui adanya spiritualitas. D, membangun hubungan sosial yang sehat. Dengan membangun sosial yang hebat, misalnya nih kita lihat banyak podcast buat motivasi, buat teman-teman yang memang teman-teman ini punya teman yang dekat, bisa curhat. Nah itu dukungan-dukungan seperti ini tuh bikin permasalahannya tuh semakin kelar. Dan E, menyediakan harapan dan optimisme. Spiritualitas itu membangun remaja itu bisa optimis dalam hidup, tidak lengah meskipun banyak masalah yang bisa kita hadapi. Baik, di sini ada pemutaran video animasi pencegahan bunuh diri. Ngomong apa nih?
Ini temanku Dika. Kami sudah lama temenan akrab, sampai orang-orang menyangka kalau kita ini bersaudara. Tapi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang hampir aja bikin kami berdua berpisah. Bukan karena kami bertengkar atau rebutan pacar. Jadi, begini ceritanya. Kira-kira setahun yang lalu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Dika. Walau sekilas kelihatan biasa saja, ada beberapa hal tentang Dika yang aku rasa nggak seperti biasanya. Misalnya, Dika sering kelihatan murung dan sedih tanpa penyebab yang jelas. Dia juga jadi mudah tersinggung, bahkan bisa marah besar cuma karena masalah kecil. Aku juga beberapa kali melihat Dika seperti tidak fokus waktu lagi ngobrol dan pandangan matanya sering kelihatan kosong. Dika juga sering mengeluh kelelahan dan mengaku sulit tidur sampai berhari-hari. Selera makannya juga menurun jauh. Padahal Dika dulu tuh langganan setia pesan makanan lewat ojek online. Dan yang paling bikin khawatir nih, Dika jadi sering ngomongin kematian dan cara-cara untuk mati. Seolah-olah itu cuma topik obrolan biasa. Aku juga sering melihat beberapa luka seperti luka iris di lengannya. Belakangan aku baru paham, Dika sedang menghadapi hari-hari yang terasa gelap buat dia. Papa mamanya belakangan sering bertengkar, bahkan sampai ingin bercerai. Dan Dika nggak tahu dia harus membela siapa. Lama-kelamaan situasinya jadi semakin memburuk, dan pikiran Dika mulai terisi dengan keinginan untuk bunuh diri. Walaupun khawatir, aku tetap berusaha untuk jadi teman yang baik buat Dika. Aku menyempatkan diri untuk selalu mendengarkan keluh kesahnya dan selalu berusaha menahan diri untuk nggak menggurui, memberikan nasihat, atau bahkan menghakimi. Kadang saat curhat, mood Dika bisa aja berubah drastis, tapi aku tetap berusaha untuk sabar. Aku juga kadang kirim video-video yang pesannya positif dan bisa membangkitkan motivasi. Sekali-sekali, aku juga suka mengajak Dika beraktivitas di luar, misalnya main basket atau sepedaan. Tapi sambil mendengarkan dan menjadi teman yang selalu ada untuk dia, aku juga pelan-pelan mendorong Dika untuk mencari bantuan tenaga profesional kesehatan jiwa. Aku membantu mencarikan informasi kontak yang bisa dihubungi. Aku juga menawarkan pada Dika untuk menemaninya saat dia menjalani proses terapi itu, supaya dia tidak merasa sendirian. Sekarang, Dika telah menjalani terapinya, walaupun belum sepenuhnya kembali menjadi Dika yang dulu. Tapi setidaknya sekarang Dika sudah mengalami banyak perubahan positif. Dia sekarang kelihatan lebih ceria, hubungannya dengan teman-temannya membaik. Dia sekarang lebih aktif di media sosial atau ngobrol dengan teman. Aku juga sering melihat dia melakukan ibadah. Dan yang penting, sekarang Dika tahu bahwa dia nggak sendirian menghadapi ini. Masih ada orang-orang di sekitarnya yang menyayangi dia dan siap menemaninya menuju hari-hari yang lebih cerah dan penuh harapan. Jika ada orang di sekitar kita yang memiliki kecenderungan bunuh diri dan membutuhkan bantuan profesional, hubungi layanan hotline Kemenkes di nomor 119 extension 8, aplikasi Sehat Jiwa dari Kemenkes, layanan hotline di rumah sakit jiwa, atau layanan telemedicine lainnya untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Baik, ini ada video kedua. Masih bergerak. Waspada, depresi penyebab bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri itu diawali dengan kondisi depresi. Dipahami nih, depresi dan stres itu bukanlah suatu hal yang sama. Depresi adalah penyakit mental yang punya dampak buruk pada suasana hati. Gak seperti anggapan umum, depresi bukanlah tanda ketidakbahagiaan atau cacat karakter. Semua orang di dunia ini punya potensi untuk menderita depresi loh. Seseorang yang depresi bisa dilihat dari berbagai gejala. Di antaranya, merasa sedih dan gak punya harapan, kehilangan semangat, merasa gagal dan sendirian, serta kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukainya. Jadi, kalau kamu mengalami hal-hal semacam ini, sebaiknya segera mencari bantuan. Kamu bisa coba buat jujur ke orang-orang terdekat nih.
Selain itu juga, kamu bisa mencoba konseling sama psikolog atau bahkan psikiater. Selain menjalani terapi, kemungkinan kamu juga akan diberi obat antidepresan. Nah, itu dia sedikit info soal depresi yang bisa memicu bunuh diri. Jadi, kalau kamu punya temen yang mengalami gejala-gejala kayak tadi, coba ajak ngobrol dia baik-baik dan ingat, jangan pernah sekalipun ngebully dia. Tiap orang itu kan punya kekuatan berbeda nih buat menanggung sebuah masalah. Temenin dia dan kalau perlu ajak dia konsultasi sama psikolog atau bahkan psikiater. Baik, itu tadi adalah bentuk video terkait pencegahan bunuh diri. Dari video dan kesimpulan materi kita hari ini, bahwasannya resiko bunuh diri adalah merupakan tindakan yang melukai diri kita sendiri untuk mengakhiri hidup. Emosi dan spiritual itu memang saling mendekat satu kubu. Ketika kita menghadapkan spiritualitas itu, emosi juga akan menjadi lebih baik. Dan di agama kita juga bahwasannya manusia itu memang memiliki adanya suatu masalah. Tidak mungkin kita lekang dari suatu masalah dan menghindar suatu masalah. Karena memang Allah sudah memberikan ujian bagi kita untuk senantiasa bagaimana cara untuk proses pemecahan masalah itu tadi. Sehingga dengan adanya masalah ini kita bisa menjadi tumbuh lebih dewasa, dan seenggaknya di spiritualitas ini itu kita mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan semoga adik-adik tetap semangat, jangan sampai lengah, dan habis ini kelas 12 ya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Semoga menjadi orang sukses semua ya. Jangan sampai ada kata bunuh diri pada diri kita. Tetapkan pemecahan masalah itu dengan orang-orang yang senantiasa diberi kepercayaan atau enggak kepada orang-orang yang profesional, misalnya di psikolog. Baik, untuk itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Melinda Puspitasari, pemateri hari ini pamit undur diri. Untuk waktu dan tempat saya ajukan kepada moderator. Nama sama kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Adira dari kelas 11B MIPA 1. Saya ingin bertanya, kan tadi Kak Melinda sempat bilang kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, lebih baik diungkapkan. Tetapi bagaimana jika orang tersebut mempunyai transmisi terhadap seseorang, apakah ada alternatif untuk mengatasi konflik seperti ini? Kenalkan, nama saya Noviatul Musafira dari kelas 11. Saya mau bertanya, seorang atau wanita yang mengalami depresi berat, tapi anak tersebut memiliki jiwa yang introvert, sosialisasi kepada orang lain, ataupun jika ingin ke psikolog pun mungkin seorang yang introvert solusinya bagaimana? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari Anissa Sapa dari kelas 11B. Mohon maaf pertanyaannya sedikit panjang. Jadi kan kita kan sebagai anak SMA, kita itu dalam masa kayak pencarian jati diri, bukan? Kadang itu kalau misal saya sendiri, kalau misal ada masalah itu dipendam itu terus-terusan banget. Jadi kayak ada satu waktu di mana aku sendiri dapat masalah gede. Jadi jadi kayak kita langsung kalau aku sendiri itu langsung kayak hilang arah banget. Soalnya kayak ini harus ngapain kalau udah terus itu kayak misal kita mau bilang ke orang tua atau ya orang terdekat lah, dan di situ jawabannya itu nggak ada yang memasang sama sekali, malah ada yang bilang kayak kamu itu mah cuma kurang ibadah, dan itu kayak ada yang bilang itu kayak ini nggak mau masuk banget gitu lah. Kemudian kayak misal kita sebagai anak SMA
nggak ada masalah gitu. Kalau misalnya kita lagi kesehatan atau sekolah itu kan nggak menutup juga harganya, itu lumayan mahal. Apalagi itu untuk sekali pertemuan aja. Jadi apakah ada di Indonesia lah atau di sekitar sini itu yang kayak mencakup gimana sih anak remaja itu gimana ya? Pokoknya yang kayak melingkupi biar kita ada wadah gitu ya. Untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Untuk mbak-mbak panitianya, apakah siap untuk menjawab? Baik, untuk adik-adik pertanyaannya kami tampung dulu ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi, apabila seorang remaja itu mengalami depresi berat, dia juga introvert, bagaimana solusinya? Jadi kalau udah sampai tahap depresi berat, ya otomatis itu harus ke orang-orang yang profesional, misalnya harus ke psikolog. Karena ini memang depresi berat itu ya memang harus ya butuh penanganan yang lebih baik lagi. Dan mungkin dengan adanya psikolog itu kan memberikan ya penanganan yang lebih baik nanti ke depannya. Baik, kepada Mbak Noviatun sudah dipahami. Terima kasih. Yang pertama itu ada dua kalau nggak salah, yang kalau dia introvert itu sama punya rasa. Ini ya, mungkin saya sharing sedikit ya. Kalau misalnya kita introvert gimana kalau kita punya masalah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kita punya introvert, kalian salah satu cara untuk bisa mengungkapkan perasaan itu bisa nulis diary. Ya, tulis diary atau misalnya malas nulis, ngetik itu boleh. Gitu ya. Tulis aja misalnya kalian kayak bikin blog dan lain sebagainya, tapi hanya kalian yang tahu. Gitu kan. Jadi dengan itu kalian itu mengungkapkan perasaan kalian. Misal kalian tidak bisa percaya sama orang lain. Gitu ya. Yang kedua, misalnya kalau kita ragu gitu ya mau ketemu sama psikolog dan lain sebagainya gitu ya, karena mungkin dianggap oleh orang asing gitu ya. Kita ragu ketemu sama orang asing terus langsung menceritakan masalah kita. Sekarang ada aplikasi bisa cari namanya Relief ya. Itu aplikasi ada yang gratis, ada yang berbayar. Gitu. Perbedaannya saya kurang tahu banyak, tetapi untuk yang free-nya saja itu sudah cukup membantu. Kalau kita pakai aplikasi, kita kan orangnya nggak kenal ya, maksudnya psikolognya itu nggak kenal, dia juga nggak bisa lihat kita, akun kita juga bisa anonim, jadi tidak masalah. Kayak kita ya curhat aja sama orang lain, tapi bedanya kita curhatnya sama tenaga profesional. Gitu ya, itu adalah salah satu cara kita bisa membantu kalau misalnya kita nggak mau face to face atau ketemu langsung dengan tenaga profesional. Gitu ya, itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Gitu. Misalnya kalau ke trust issue kan misalnya kalau kita ketemu psikolog mungkin kayak aduh nanti dia tahu wajah saya dan lain sebagainya, tapi kalau di aplikasi kan enggak ya, kita nggak bisa tahu wajahnya kayak gimana, psikolognya juga nggak bisa lihat kita gitu. Jadi kita bisa merasa lebih aman gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Anan Cinta Safa. Penilaian jati diri masalah terpendam sendiri atau hilang arah, harus ngapain, terus habis itu kalau minta saran ke orang tua kayak jawabannya kok ngono sih jawabannya, gitu kan? Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ratna kayak seperti menulis buku diary, kalau enggak lihat biasanya kan ada podcast di YouTube yang tentang memotivasi gitu kan. Jadi kalau misalnya jawaban dari orang tua, wah gak masuk ini, nah langsung oh iya sih aku kudu iso mengontrol diriku sendiri buat apa ya, kayak pokoknya aku nggak oleh terus-terusan kayak gini gitu. Bisa dipahami? Untuk kategori siswa-siswi yang berpartisipasi pada sesi tanya jawab, Ananda Anasiha Safa Ramadhani,
Azizah, Nafiatun Mustafiroh, Alexa Silvi, dan Ananda Zefoni. Diharapkan untuk maju ke depan dan berpartisipasi. Kategori utama pada hari ini yakni Master of Pretest and Posttest kepada Ananda Muhammad Aris Setiawan, kelas 11B. Diharapkan maju ke depan untuk berpartisipasi. Dan untuk Bapak Kurnia Laksana Eskepnes Mkep dan Kak Wildan Desvin Wilwandiska diharapkan untuk maju dan menyerahkan reward kepada para peserta. Kepada Ananda Zefoni, Ananda Alexa Silvi,